Udah mulai. Sorry, nggak tahu. Nggak, itu acting, gila. Udah ya? Oke. Ini acting apa beneran nih? Hai winners, ada satu apa bisa dibilang ya, satu penemuan yang dilakukan oleh seorang bapak psikologi Amerika di dunia modern, di dunia psikologi modern, bernama Abraham Maslow tahun 1943. Abraham Maslow mengatakan bahwa sejatinya manusia itu hidup memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Kalau di Indonesia itu terkenal, tapi Abraham Maslow menemukan yang namanya the hierarchy of needs. Tingkat kebutuhan manusia bentuknya piramida segitiga. Mungkin banyak teman-teman winners yang sudah paham, sudah mengenal, tapi yang belum tahu saya mau ngingetin, kalau pengen tahu googling aja, karena kita nggak mau ngundang Abraham Maslow, yang ngeri kali orang udah kagak ada diundang lagi gitu. Yang paling puncak dari segitiga ini adalah aktualisasi diri. Dan ketika saya dapetin tentang teori dari Abraham Maslow, the hierarchy of needs, saya sangat setuju dan itu saya pegang dalam hidup saya. Dan saya percaya winners, kita semua nih dalam hidup kita juga ingin meningkatkan kehidupan kita lebih baik lagi dari pekerjaan, kehidupan kita, sampai akhirnya kita dapat mengaktualisasikan diri kita, memaksimalkan potensi-potensi diri kita, membuka peluang-peluang. Nah, temannya Erwin kali ini adalah contoh dari yang namanya peningkatan kehidupan, karir, dan berubah menjadi lebih baik. Seorang wanita yang tinggi, harum, manis. Bukan kayu manis, tapi Kamidia Radisti. Hai Disti. How are you? Kita padahal biasanya punya dance khusus loh. Oh gitu ya? Kok nggak dipakai dance-nya? Oke. Dis, Yes. kompak nih. Emang Kamu selalu agak gitu. kotak-kotak, saya juga kotak-kotak. Harus dong, udah sehati kan kita. Oh iya benar. Iya kan? Kalau kotak-kotak mesti gini. gitu. Gitu. Coba. Itu angkatan berapa sih Mas yang kayak gitu bercandanya saya kan sebentar? umur 40 plus 12. Oh iya, coba kok gitu ya? Kok Enggak kurang kok. kok Sekali kok lagi. gitu. Bisa. Buat Kamidia Radisti. Lumayan. Si gadis kok. Oke, Dis, Kotak. ini ada persembahan buat saya. Wow. Ada banyak batu dengan tulisan di atasnya. Kamu boleh milih satu aja. Nanti saya akan tanya why kamu memilih salah satu di antara batu pilihan ini. Oke. Cuma boleh satu ya? Mbak jangan nawar, Mbak. Boleh satu ya? Udah? 5 Oke, saya ambil. tunjukin ke kamera. Memilih toleran. Toleran. Oke. Itu ada lagunya loh. Toleran. Toleran. Anak yang manis. Anak manis. Cukup. Janganlah udah cukup. Lupa ya. Lupa. Ini pasti lupa nih lanjutannya. Iya. Tapi kenapa kamu milih toleran? Ini tuh kayaknya sedang Itu bukannya coklat ya? Ada nggak coklat? Perlu sponsor loh coklat. Nikmati, coklat tidak manis, tidak pahit, toleran. Tapi emang bener, tadi Mas Erwin bilang kan, nggak manis, nggak pahit. Ini toleransi. Karena menurutku, kalau kita berlebihan dalam memikirkan sesuatu, membayangkan sesuatu, akhirnya kita merasa lebih juga dibandingkan dengan yang lain. Terus yang kayak gini nih jadi agak tersingkirkan, padahal Setuju. butuh banget. Iya, itu Jadi kan mesti basic ya. Iya. Dan Basic. saya emang berada di lingkungan yang harus selalu begini. Lingkungan keluarga saya itu begini gitu. Jadi ya ini saya ambil duluan. Kalau semua orang di dunia ini seperti Disti yang sadar betul tentang mempunyai orang-orang di lingkungan dan kita bikin hidup kita jadi lebih nyaman dengan toleransi, keren banget. Tapi sebenarnya Mas, pilihan saya yang ini nih, karena ini tadi kan nggak ditutup ke bawah ya, kan kelihatan semua nih tulisannya. Yang lainnya susah. Oh gitu. Kalau suruh nangis nanti susah saya nggak ngerti ini. Udah yang ini aja deh. Tapi itu betul sekali pilihan kamu. Tolong dikembalikan sayang, karena ini nanti buat tamu-tamu yang lain. Nggak boleh dimasukin ya. Dis, kabar kamu sehat dong? Sehat banget Mas. Keluarga Senang sehat? banget. Keluarga juga sehat. Kerjaan sibuk lagi udah mulai ya. Kita tahu tuh kalau udah ada Mas Erwin, jadwal kita bagi-bagi. Betul ya? Betul ya. Thank you ya, Disti. Sama-sama Mas Erwin. Kan kamu tuh, aku ketemu kamu tahun 2006. 7. Hah? Bukan 2006 menuju 2007 karena kamu mau... 2007. Oh, baru masuk. Tengah-tengah. Oh, tengah-tengah. Bulan Mei kalau nggak salah apa bulan Juni ya. Oke, Juni oke. atau Juli gitu.
Terus terkaget-kaget minta tolong sama Mas Erwin waktu itu. Iya. Masih ingat ya minta tolong? Ingat. Jadi kami di Radisi adalah Miss Indonesia tahun 2007. Tadi mau gini loh, nggak jadi. Nggak jadi. Udah mau agak laki gitu. Oh, tadinya emang laki kamu? Enggak. Aduh salah ngomong ya. Maksudnya tadinya itu agak Nggak, karena kita mau ngomongin jeduk gitu loh. Karena kita mau orangnya. ngomongin journey kamu dan transformasi kamu. Mungkin dulu kamu juga laki-laki dan bertransformasi menjadi kami di Radisi. Enggak. Saya sudah berhasil untuk melahirkan 3 anak. Jadi udah. Ya kalau sekarang mau balik lagi ya udah nggak apa-apa ya. Oh, mau jadi laki lagi maksudnya? Ambigu ya. ambigu. Udah stop. Iya, Dis. Tapi maksudnya gini, Dis, kalau kamu ya ngelihat kamu dulu, Dis itu dulu tomboy banget loh. Dan mau tahu nggak, teman-teman winners, Dis itu adalah seorang atlet. Jago. Renang. Iya kan? Makanya panjang. Kakinya, oke. tubuhnya semampai. Panjang Kamu tinggi tangan berapa sih? juga saya. Iya, kamu tinggi berapa? 168. Belum pakai Belum. sepatu high heels. Waktu itu harus 15 cm Mas. 15 Waktu cm. Miss Indonesia. Harus Betis 15 naik. cm. Kaku iya. Saya takut agak varises waktu itu. Jadi sampai sekarang tuh saya suka gini kalau malam-malam lihat, oh masih aman. Serius lu liatin gitu? Iya. Ini karena pakai celana panjang ya terus agak sempit saya nggak bisa tunjukin ya. Tapi beneran kalau malam tuh saya suka gini dan beneran gini ngelihatnya. Pose-nya harus gini. Tentang Lihatnya gini. model. Oh, sama. Tapi kamu nyangka gak sih, Dis, dari kamu seorang atlet renang, terus kamu kemudian ikut Miss Indonesia tahun 2007? Nah gini nih, ini nih kayaknya jawabannya bisa 2 hari 2 malam nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Ini kan kita kalau di podcast iya. bebas ya, suka-suka kita Bebas gitu. ya. 5 hari juga nggak apa-apa. Oh iya, udah Kayak siap ya pesta semuanya orang ya. India kan 5 hari. Oke, gini sebenarnya Mas, dibilang nyangka, nggak nyangka. Tapi dalam hati tuh kayak ada yang bilang gitu, ada yang next tuh kamu bakal gini nih, ada tuh. Jadi ada inner self. Iya kayak ada yang bukan bisikin tapi kayak ada pembayangan gitu. Saya nggak tahu apa namanya ya. Cuman intinya kayak saya tuh nggak pernah sebenarnya setiap langkah saya itu saya nggak pernah yakin tapi orangnya cukup nekat gitu. Nggak pernah yakin tapi orangnya cukup nekat. Iya jadi nggak yakin dengan apa yang ada di dalam pikiran saya sendiri. Nggak mau kepedean, nggak mau takabur, nggak mau sok yakin gitu deh dengan apa yang ada di dalam pikiran saya. Tapi saya nekatin aja setiap kali ada peluang. Nah waktu itu tuh yang 2007, kan tahun 2006-nya saya udah ikut Wajah Femina. Udah terpilih di 20 besar. Gak jadi pemenang dong. Karena waktu penjurian saya inget banget tuh. Kan ditanya alasannya. Kan pasti ada pertanyaan basic ya. Juri-juri itu kan. Juri-juri itu kan pertanyaannya basic banget. Tatapan matanya tajam. Ya Terus kan, mulutnya juga lancip. Jadi pertanyaannya itu bahkan cuma nanyain kenapa kamu mau ikut Wajah Femina. Yang keluar dari mulut saya pertama kali adalah karena hadiahnya banyak. Saya bilang gitu. Kayak nggak punya otak banget gitu ya gitu ya. Tapi emang beneran. Karena hadiahnya dikasih di awal. Jadi kita datang tuh udah langsung penuh dengan koper yang hadiah dan dibuka tuh langsung wow gitu ya. Sebagai anak daerah gitu lihat gitu kayak boleh nggak di sini terus nggak usah pulang gitu. Emang dari daerah mana? Waktu itu tinggalnya di Bandung. Waktu itu tinggal di Bandung. Tapi kalau lahir kan sebenarnya di Jawa Timur dan udah mulai itu ada transisi. Jadi sebenarnya kalau ngomongin transformasinya kayaknya lebih ke awalnya tinggal di Surabaya belasan tahun pindah ke Bandung juga melek ya dengan kondisi aduh enak banget ya kuliah di Bandung ya. Bisa main dan semuanya dekat semuanya enak. Dingin, enak. Dingin terus kayak bawaannya main mulu gitu. Jadi mungkin dari situ yang bikin saya untuk melek. Sampai akhirnya singkat cerita 2007, kakak saya yang minta, kakak perempuan saya kakak sepupu saya itu bilang, ayo dong challenge lagi gitu kan. Masa cuma berhenti kakak sepupu kamu tuh sering kali men-challenge kamu? Enggak, baru sekali itu aja. Tapi dia tahu gimana, karena karakter kita tuh hampir sama. Tomboy iya, keras kepala iya, suka mau sendiri gitu. Tapi bedanya dia kakak sepupu, kalau saya tuh anak bungsu lah gitu di dalam keluarga. Jadi udah terbiasa untuk diperintah, udah biasa untuk apa ya, ngejalanin semuanya itu. By order? Iya, jadi kakak saya cuma bilang, challenge dong, masa cuman sampai di Wajah Femina kemarin, yuk ikut Miss Indonesia. Dalam hati buat apa? Saya udah happy kok dengan yang saya jalanin 20 besar kemarin. udah cukup lah iya, ya? udah cukup. Udah dapat kerjaan lagi dari situ. Jadi awal mula presenternya itu justru dari Wajah Femina.
Sampai akhirnya saya pikir, bener juga ya kalau kakak saya bilang, masa cuma sampai sini aja sih? Masa cuma mau berhenti sampai sini, kita mesti challenge Jadi dong. itu ada yang ngomongin juga dalam yang tadi kamu bilang. Iya. Ada kayak inner self, inner talk. Jadi yang ngomong ke sebelumnya tuh dalam kayak diri. kita udah lihat dulu tuh ada pendaftaran Miss Indonesia. Terus kayak nggak berselang waktu lama kakak saya bilang gitu. Terus dalam hati waktu udah ditinggalin aja gitu ya. Selama saya kuliah atau apa tuh kayak mikir, masa mau gini doang sih gitu. Jadi emang ada yang menantang saya sampai akhirnya daftar di hari terakhir. Kalau nggak salah itu ditutup jam 5, saya datang jam 3. Terus saya juga nggak tahu harus bawa apa aja waktu itu, nggak terlalu nyimak, nekat dan ya gitu deh, nggak terlalu, pokoknya tantang aja dulu. Sampai akhirnya setelah wawancara pertama diminta untuk oke, prepare ya, abis ini foto. Dan ternyata saat dikasih tahu itu kan nggak semuanya. Mereka yang difoto ini adalah mereka-mereka yang sudah terseleksi di awal. Termasuk kamu. Betul, dan itu saya nggak bawa apa-apa. Jadi emang nyusahin orang sih waktu itu karena Dan mungkin nggak diinform juga kali? Enggak, karena itu ada di kertasnya kamu sebenarnya. terlewatkan? Iya, saya nggak mengharapkan sampai ke situ. Oke. Nggak pernah terpikir sampai ke situ. Iya. Sampai akhirnya udah dipinjemin baju dan segala lupa, udah foto, sampai akhirnya diumumin, ditelepon. Dan itu masa-masa UAS ya, ujian akhir semester. Dibilang, kamu masuk nih. Tapi ada 2 pilihan. Kamu masuk mewakili Jawa Barat atau Jawa Timur. Karena kalau darahnya Jawa Timur. Tapi secara kependudukannya udah masuk di Jawa Barat. Jadi kamu bisa memilih. Kapan nih saya harus kasih jawaban? Secepat mungkin, karena itu kalau nggak salah hanya berselang 1 minggu untuk masuk ke karantina. Dan ujian akhir, jadi saya cuma mikir 2. Kalau saya terima, saya pulang, mulai lagi kuliah dari awal. Maksudnya artinya dari ujian akhir tuh terus saya ketinggalan teman-teman, terus jadi mau nggak mau ngulang. Atau saya stay, maksudnya saya nggak akan ambil, ya udah saya tetap jalanin kuliah. Ya di situ tuh mulai kayak ada obrolan gitu ya yang bilang pergi, kamu pergi. Sampai akhirnya aku pilih untuk pergi, ikut karantina dan akhirnya ketemu sama Mas Erwin, minta tolong. Jadi cocok dengan apa yang tadi saya bilangin, teori Abraham Maslow, life is about self actualization. Iya. Sadar nggak sadar ada bisikan di kuping kamu, dalam diri kamu atau yang di challenge sepupu kamu, kakak sepupu kamu untuk menantang kamu. Iya. Tapi mungkin karena kamu atlet kali, Dis. Maksudnya nggak semua perempuan punya jiwa. Iya. Nggak semuanya ya, banyak juga yang keren-keren gitu. Bisa jadi sih, tapi Mas Erwin pernah nggak sih ngerasain yang kayak gini nih Mas? Kita tuh udah ngerasa cukup sebenarnya dengan apa yang kita jalanin gitu ya. Tapi ada ngerasa perlu untuk melangkah ke sesuatu yang kita nggak tahu ujungnya kayak apa. Mas pernah nggak? Experiencing the unknown factor. Jadi kita nggak pernah tahu tuh jurangnya dalamnya seberapa. Kalau kita loncat bisa nggak ya ngeloncatin ya. Terus kalau misalnya kita gagal, gimana kita ngadepin si gagal-gagalnya itu? Mas Erwin pernah gagal nggak? Banyak banget, Disti. Banyak sekali kegagalan. Banyak? Sangat banyak. Banyak sekali. Setiap Cinta, kegagalan, dikecewain, Curhat. dibohongin, ditipu orang, di PHP-in orang, janjinya ini pada apa lo gitu. Banyak Disti, tapi banyak banget. Kalau Mas Erwin ngalamin gagal itu ya? Kok jadi dia interview Iya salah ya, kebalik. Nggak apa-apa sih, terusin aja. Penjiwaan ya, namanya juga penjiwaan ya. Orang presenter lagi ngoceh. Nggak apa-apa Dis. Ini masuknya kayak ada 2 host ya di Pasti sini dong, ya. nggak apa-apa. Jadi bintang tamu kita hari ini siapa Mas Ini Erwin? pohon. Oke, mari kita berbicara. Ini dari rumah saya loh. Ini namanya si siapa nih? Ini loh si Siri Gading. Oh, iya, Kita tahu. tanya. Aku pikir ada namanya Panggilannya kayak... Ding. Oh, Ding. Oke, Ding. Kamu tanya. Kamu pernah merasa gagal nggak, Ding? Karena kalau kita di sini lihat ya, ini ada teman-temanmu yang banyak sekali di belakang. Apa yang akhirnya membuatmu Orang gila. Tapi terusin dong Disi. Tapi Nanya itu tadi ke tadi saya. kayak misalnya gini, kadang-kadang tuh saya Soal cuma gagal. mikir ya, saya juga sering gagal gitu. Gagal dengan vision saya sendiri. Iya. Tapi orang lain ngelihat baik-baik aja. Kan kita punya standar tuh ya, kita punya standar. Dan gagal tuh sering banget tapi kayak bikin kita segitu doang gitu. Iya kayak sinetron banget loh. Oh iya. Gitu. Gimana tadi? Kasih dong zoom in zoom outnya. Kasih lagu dong. Zoom in. Gitu kan. Mas tahu kalau gue itu? Enggak. Ya biar kamu happy aja. Oh terima kasih. Emang cuma kamu yang bisa zoom in zoom out. Jadi kayak gitu tuh kadang bikin kita untuk
bukan melangkah maju tapi berhenti dulu gitu Mas. Freeze. Freeze untuk ngelihat, benar nggak yang kamu jalanin sekarang ini jangan-jangan cuma nekat doang. Tapi selama kamu ngejalanin proses-proses loncat ke ibaratnya tangga yang lebih tinggi, kadang-kadang ada penyesalan nggak? Ih, kenapa nih gue ngambil jalan ini? Harusnya kemarin itu, ada nggak gitu-gitunya? Kan kamu ada nekat-nekatnya kan? Jawa Timur gitu loh. Iya. Kalau semenjak udah nggak jadi atlet nggak ada Mas. Jadi itu tuh pernah kejadiannya waktu berubah. Kan waktu jadi atlet itu kita pasti punya spesialisasi ya. Karena kalau di renang itu ada 4 gaya gitu. Jadi 4 gayanya misalnya Kamu bebas, gaya apa? punggung saya itu udah gaya dada. Wow. Saya terakhir tuh pindah ke gaya kupu. Pasangannya biasa gitu. Susah semua itu. Iya susah sih, makanya waktu pindah ke gaya kupu terus kayak udah stuck, terus kayak ngerasa gitu ya, terus kayak udah ngapain sih kemarin pindah gitu. Jadi itu tuh ada rasa kayak kayak yang nggak bisa diputar lagi ya. Terus kalau mau mulai juga umur juga udah lumayan gitu. Jadi di situ akhirnya memutuskan untuk udah cukup enough. Nah sekarang setelah udah pernah ngalamin momen itu, sekarang tuh hampir nggak pernah berada di level menyesal, enggak. Karena lebih ke sering berhenti di tempat dulu. Freeze dulu sebentar untuk lihat udah bener belum jalannya gitu. Apa yang kamu amati dari, kan tadi kita tahu ada 3 pilihan orang kan, ngadepin hidup. Fight, lawan. Flight, kabur. Atau in between, freeze. Kamu freeze. Apa yang kamu lihat untuk menilai hasilnya? Ya tadi ya. Saya punya standar sendiri. Standar itu yang jadi patokan buat saya. Standarnya tuh macam-macam Mas. Ada yang standar kebahagiaan, ada standar keuangan, ada standar apa lagi ya? Standar dalam hidup lah. Kalau sekarang kan saya udah nggak bisa ngomongin saya sendiri. Saya udah mesti ngebayangin anak-anak saya nanti gimana ya gitu. Jadi standar itu udah makin kompleks gitu. Nah standar inilah yang akhirnya bikin ego saya makin dibenerin. Karena kayak gimana maksudnya egonya dibenerin kayak gimana? Karena saya tuh orangnya egois banget sebenarnya, mau senang sendiri gitu orangnya. Tapi ya contoh kecil bagus banget lo ngaku. Jarang loh. Sumpah mati gue bilangin lo aja. Maksudnya banyak orang-orang yang gue temuin gitu ya Dis, yang nggak mau ngaku. Maksudnya ya nggak mau ngaku bahwa dia egois, dia mau menang sendiri, dia pengen kelihatan tampil tuh jarang. Mungkin karena saya anak bungsu, saya udah terbiasa melihat situasi kalau kebentur tembok tuh nggak enak gitu. Jadi sebelum kebentur tembok, hati-hati ada tembok gitu. Untuk ngasih tahu dirinya sendiri. Mungkin itu yang membuat saya kayak gini gitu. Tapi anak-anak itu juga termasuk, anak-anak saya itu termasuk yang ngingetin juga, kita maunya ini loh. Kita tuh nggak mau begini loh gitu. Really? Iya kan anak-anak sekarang tuh nggak bisa diatur tanda kutip ya, nggak mau untuk diperintah kan. Kita harus punya alasan yang kuat untuk membuat mereka melakukan sesuatu. Iya. Padahal mesti kita kuat. kan mesti make sense di kepala mereka. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kenapa ini? Kenapa itu? Dan semakin banyak pertanyaan kenapa, sebenarnya ego saya semakin tinggi kalau ada di situ ya, dalam kondisi misalnya ya nggak bisa, terus kalau udah mentok biasanya jawaban saya cuma satu, ibu lahir duluan gitu. Itu kan ego, karena saya udah nggak punya jawaban lagi. Tapi biasanya beberapa menit saya agak nyesel, kok saya ngomong gitu ya, terus saya bilang lagi, tadi ngomongin apa sih kita, terus akhirnya diskusi lagi. Nah fase-fase itulah yang akhirnya merubah freeze-nya saya yang dulu, kalau dulu mungkin ngomong sama dirinya sendiri, standar yang gini, saya belum punya ini, apa yang saya mau ini. Kalau sekarang udah ada temen ngobrol. Siapa di antara 3 anakmu yang jadi teman ngobrol? Biru lagi jangan-jangan. 3-tiganya bisa Mas. Serius? Untuk kondisi yang berbeda-beda. Wow. Kalau Biru itu kan Biru itu anak bungsu, cowok sendiri. Yang suka ngatur ibunya. Iya, ngatur baju ibunya. Ini nggak bagus. Ini keren banget, ibu cantik banget. Ini termasuk hari ini Hai Biru. Hari ini dia yang pilih semuanya. Sumpah lo. Jadi termasuk cara saya dandanin. Gila. Ini rambut warna yang. Biru bisa jadi makeup artist kita dong. Belum boleh. Gratis lagi. Jadi Biru tuh bisa segitunya untuk mengatur saya, dia akan lihat, dan dia tuh amazing. Anak yang apa ya, yang seneng banget memuji ibunya. Wow. Jadi kamu saya juga hebat banget ngedidiknya. Ya, mungkin itu impian saya karena bapaknya nggak gitu ya.
Jadi dapat di biru. Jadi saya stay biru bagus gitu terus sama ibunya Bapaknya ya. catet nih. Ya. Puji bini lu gila. Disuruh cut dulu tuh katanya. Ah, Abis ini sebentar. Sekejap. Ini ada pertanyaan-pertanyaan sekejap juga. Oke. Ada 20 pertanyaan. Kamu boleh jawab secara spontan. Kalau kamu merasa nggak mau jawab, kamu bisa bilang pas. In 1 minute. 20 pertanyaan dalam In 1 1 menit. Iya, kan kamu suka challenge. Oh iya benar. Kamu suka challenge, tapi apa pertanyaan-pertanyaannya ya tunggulah kita istirahat dulu kali ya. Mari kita kembali bicara dengan... Ini boleh diminum kan? Iya, Siri Gading. Masih ngobrol-ngobrol di beranda dengan temannya Erwin. Teman lama nih, tahun 2007 udah kenal. Jadi udah 17 tahun kita kenal lagi. Iya ya. Iya loh. Terus kita bisa ngerayain abis ini. Iya benar. Terus saya ngelihat perubahan kamu tuh yang seperti tadi saya bilang di awal ya, mengaktualisasikan diri dari waktu ke waktu. Bagus gak sih Mas? Kalau Mas lihat Keren banget dong Disti. Enggak serius nih. Thank Maksudnya you. senang banget dan juga proud of you. Karena saya tahu kamu punya banyak sekali mimpi dan saya juga tahu kamu suka challenge seperti juga challenge saat ini sekejap ada 20 pertanyaan dalam 1 menit. Namanya juga mental atlet. Semua dilempar juga disikat. Ada nekat-nekatnya Jawa Timur. Dan ini 1 menit 60 detik. Jadi ada 20 pertanyaan. Kalau nggak bisa jawab atau mau tunda bisa pas. Ini pilihan atau gimana? Enggak, langsung. Satu pertanyaan, sikat. Kalau nggak bisa, kalau mau mikir pas. Saya akan moving on ke next question. Are you ready? Ready. Oke. Anjing atau kucing? Kucing. Sebutkan 1 bakat terpendam kamu. Ngajar. Musik dangdut atau keroncong? Keroncong. Sebutkan 1 your dirty little secret. Apa ya, agak susah nih mikirnya. Lama nih. Pas. Lebih baik dibohongi atau membohongi? Dibohongin. Pilih 1 kata, ayah atau ibu? Susah banget, pas. Kenapa cicak buntutnya bisa putus sendiri? Digangguin kucing. Lengkapi kalimat ini. Menjadi dikenal publik itu ... Tidak enak. Pilih keren tapi bau ketek atau keren tapi bau mulut. Keren tapi bau mulut. Sebutkan 1 warna favoritmu dan kenapa? Biru. Karena sekarang jadi nama anakku. Liburan ke pantai atau ke gunung? Ya, dua-duanya pas. Seandainya kamu hanya boleh makan 1 macam makanan selama hidup, kamu pilih makanan apa? Coklat. Masih bisa kejawab ya coklat ya. 12 pertanyaan. 12 pertanyaan. Ada 2 yang pas apa 3 gitu ya? Iya, 2 kayaknya. Sebentar ya, tadi ditanya menjadi terkenal itu ... kamu bilang nggak enak. Why? Why? Karena tidak sebebas biasanya. Terus seganggu apa sih? Kalau buat aku nggak ganggu sebenarnya, tapi nggak enaknya lebih ke privacy ya, lebih ke privacy karena aku tuh orang privacy banget loh Mas. Jadi kalau ngomong kayak gini nih kayaknya berkat Mas Erwin juga, maksudnya karena yang ngajak ngobrol Mas Erwin gitu. Jadi saya bisa open. Jadi hal-hal itu yang sebenarnya kayak misal nih kalau pergi kemana-mana mau jalan kaki, terus ada yang komen, kok jalan sih gitu. Terus kenapa gitu misalnya. Atau misalnya kemana-mana kan saya berkendara sendiri. Kenapa sih kok nggak dijemput aja atau pakai driver? Mau jawab tapi kok ya so what gitu. Dalam hati kayak ya biarin dong gitu. Apa ngurusin hidup gue banget sih lo? Iya kayak antara gitu aja. Antara peduli dan kepo gitu ya maksudnya. Iya jadi ada beberapa yang justru kayak bikin kita nggak bebas ya gitu. Ada nggak yang ganggu banget dan bikin kesel? Ada coba sih. Ceritain. Aduh, ini mudah-mudahan yang saya maksud. Mereka kan harus menerima. Iya, sebenarnya sih saya juga nggak inget namanya ya biasanya. Jadi itu berawal dari kenal di dunia maya, sosmed biasanya. Terus? Follower saya biasanya. Terus ada beberapa ya yang saya inget sih ada 3 orang. Itu mengganggu karena bisa tahu rumah di mana. Bisa tahu padahal saya biasanya yang berhubungan dengan postingan tuh nggak ada urusannya sama privasinya tempat yang bisa dicari lah gitu dilacak. Terus maksudnya mereka datang ke rumahmu? Enggak sampai situ. Dia biasanya datang dulu ke tempat saya kerja.
Jadi Kayak kalau ngobrol gini kan biasa ya stalker Mas gitu. ya gitu. Jadi saya pasti harus meladeni itu kan di awal. Itu bisa pernah ada yang sampai minta ikut pergi bareng sama saya. Bingung nolak ya kan, karena saya tuh orangnya nggak bisa nolak Mas. Jadi mungkin kesulitannya karena saya nggak pernah bisa bilang tidak. Jadi aduh udah saya sendirian pas gitu banget kan. nih, gue Terus lagi kayak perlu duit banget loh Disti, sumpah. Gue tuh lagi perlu duit banget loh Disti. Aduh, lo tahu dong. udah pernah Mas saya Banyak digituin tuh. orang juga. Tapi kalau urusan itu saya udah bisa. Oh, udah Karena bisa. saya udah pernah ketipu dengan angka yang besar. Ah. Jadi kalau yang urusan duit saya udah bisa. Oh, Yang oke. susah itu ya sebenarnya tadi kayak Mau nolak-nolak. nebeng? Ikut Terus ya lu habis gini. ditemenin dong? Maksudnya Iya gimana? enggak, saya cuma bilang Apa jawabannya? maksudnya mau ikut gimana ya? Pertama kan pasti baik-baik dulu sampai akhirnya enggak karena pengen ikut aja kegiatan kakak. Gitu. my Itu udah God. mulai mukanya berubah kalau kayak gitu muka saya. Mohon maaf nih, bilangnya. Ini saya masih di tempat kerja, abis gini saya akan pulang, jadi kegiatan saya udah nggak ada kegiatan apapun. Udah tuh, Menolak secara halus. Menolak secara halus. Dan datang lagi suatu saat, kan agak gengges ya jadinya kalau datang terus yang kemudian kita tuh nggak tahu harus ngapain gitu. Kayak itu contoh. Yang sekarang udah menghilang sih, udah nggak ada. Ada juga yang datang Kayak terus hantu. Iya. Datang terus. Kayak hantu, terus yang udah mulai ngikutin kegiatan anak-anak saya. Nah ini Ih, udah males mulai. banget sih Kalau itu. yang ini biasanya Waduh, bapaknya turun tangan. Pasti karena dong, gue juga gitu pasti. ya saya juga nggak mungkin Ngeri, gimana kan? proteknya ya. Jadi itu yang agak menakutkan. Yang berhubungan dengan menakutkan sih biasanya. They're obsessed to you, obsessed. Mungkin, tapi sebenarnya apa yang dilakukan baik-baik aja. Tidak Oke. ada yang bikin kita Cemas. merasa terancam bahkan ya. Terancam itu enak sekali loh. Itu Kelapa makanan, iya, parut, itu pakai makanan. kecambah. Kalau di Solo tuh kayaknya panas-panas. Jadi lapar. Terancam. Habis ini apakah Oh, bukan ada ya? terancam di antara kita? Nggak ada ya? Oh nggak ada, Nggak ya? Jauh ya? Mungkin Mbak atau saya yang terancam. Oke, Ya oke. itu seorang yang ketiga yang saya ingat betul tuh ya tadi yang berhubungan dengan Minjem duit. pinjam duit. Oke. Itu sih yang PR banget sih Mas. Dan saya ketipu dengan sadarnya. Kebayang nggak ketipu dengan sadar? Saya tahu ini pasti nggak benar tapi saya kasihan. Iba. Terus saya nggak berani bilang suami saya karena udah pasti nggak boleh. Pastilah Upi ngamuk. Iya Jadi dong. waktu udah kejadian, udah kejadian ini udah salah, udah ini. Baru cerita ke Upi cuma bilang, ya namanya juga ibu peri emang begitu adanya. Dia bilang. Oh, kamu Dia udah disebut biasa, ibu peri. dia udah biasa Baik hati. menghadapi. Lewat transformasi kamu, perjalanan kamu, atlet, renang, kemudian Miss Indonesia 2007, ngajar di Talking, Iya. terus bantuin suami juga, Iya. bisnis, si Upi. Aku ngerecokin lebih tepatnya nggak Oh, bantuin sih. ngerecokin. Iya. Terus jadi ibu 3 orang anak, 2 Iya. perempuan, 1 laki-laki. Iya. Terus berjuang gila-gilaan. You are very punya fighting spirit yang sangat gede. Tapi juga ada inner talk, inner self yang selalu bicara-bicara. Sampai sekarang masih ada nggak sih inner? Masih. Makin kencang. Nggak kencang, ya kadang-kadang dia kencang. Kalau saya udah, tapi saya sering gini nih kalau sekarang. Kalau dulu tuh kan pasrah yang ngedengerin ya. Kalau sekarang tuh kayak bisa ngebantah. Serius loh? Iya. Kayak gimana maksudnya? Jadi kayak gini. Sebenarnya gue ya, inner self lo ya. Iya, gitu ya. Misalnya aku salah langkah nih, udah Iya. tahu kalau kita sedang salah langkah, dikasih tahu tuh oleh innernya. Jangan ngapa-ngapain. Lu diem aja di situ. Nggak bisa nyet. Pakai nyet. Udah keluar. Gue suruh lo diem aja, gila. Nggak bisa, ini udah pilihan gue, udah nggak bisa. Gue mesti maju terus. Kemarin lo bisa. Masa sekarang lo kagak bisa? Cemen banget lo nyet. Kemarin 2000 sekian, 1900 sekian. Sekarang nggak bisa gue gitu lagi. Bisa gitu. Hebat lo. Jadi kayak sekarang tuh lebih banyak membantahnya. Tapi saya sering banget akhirnya terjerumus karena ngebantah. Nah, nyet, gue udah bilang apa lu nyet? Sorry Lu dengerin omongan gue nyet. Ya abis gimana lu ngasih taunya baru sekarang. Kok kemarin Ya lo kopas nyet, udah gue ingetin. Oh jadi ternyata ngebantah itu berani ngebantah terus akhirnya kamu ngelihat perbandingannya. Iya kayak. Akhirnya apa? Akhirnya Sekarang menerima dengerin kok. inner self. Ya kadang iya kadang enggak. Tergantung kapan dia ngomong ya. Oh kalau gue ya Disti, saya selalu dengerin my inner self. Nah. Always. Itu dia, dulu saya gitu, kenapa saya sekarang begini? Jadi ini tuh juga, kadang gini nih mas, si inner self itu kan datangnya mesti kadang dipancing, bener nggak?
Saya tuh suka lupa aja mancingnya. Kalau dulu emang sering ngobrol. Kayak Mas. lele ya? Ya. Dipancing. Oh iya sama benar. nasi. Benar. Barusan lagi mikir gitu, emang lele dipancing ya? Ini bisa kalau diambil mas. Kita datang Disaring. kan? Bisa pakai ya? saringan. Oh iya, itu madu kotor kali disaring. Jadi abis itu? Jadi gini, sekarang itu yang lagi diubah lagi adalah sering mancing biar dia ngomong dulu sebelum saya udah jalanin sesuatu. Oh kayak gimana? Gimana ya? Nyet, sini dong gitu. Ganti dong cing-cing gitu. Oh, iya. Kuno banget ya. Cing-cing. Biasanya aku cuman bilang biasa gini nih mas. Ya momennya beda-beda. Kalau dulu tuh sering kali sebelum tidur. Kalau sekarang boro-boro ngelonin anak-anak juga udah ketiduran. Mau ngobrol sama tembok juga gak sempet. Biasanya pas lagi macet-macetan. Makanya saya tuh orang yang gak pernah ngeluh kalau macet. Karena happy banget. Kalau lagi macet, dengerin musik yang pas, itu bisa nangis sejadi-jadinya lah. Serius? Atau enggak misalnya... Turun perkasa langsung. gitu. Dalam Turun, mobil nangis. Aku udah siap gitu. Aduh sampai copot loh ini kita loh. Terus ya, ntar sembunyiin dulu ya, kan ketahuan. Jadi bisa kontradiktif segitunya. ya? Lo bisa nangis di mobil kayak orang gila. Emang itulah saya mas. Jarang saya bisa... Sekali doang kan waktu itu sama Mas Erwin ya, pernah ya. Bener, dia nangis loh. Cerita ke gue. Padahal jarang banget. Tapi I don't wanna make you cry. Oh iya, karena ini lebih banyak orangnya saya nggak bisa kayaknya. Kalau sekarang orangnya lebih banyak, sorry, nggak akan bisa. Ada level gengsi dalam hidup saya. Itu tuh, tapi ya tadi mas barusan saya bilang gengsi. Ini saya akui banget. Kalau saya tuh orangnya gengsian, dan itu salah satunya yang bikin saya untuk mancing. Ngobrol sama diri saya sendiri. Emang agak aneh sih, agak nggak ada teorinya ya. Saya nggak tahu kata-katanya gitu gimana caranya. Karena kadang-kadang tuh cukup dengan dengerin musik terus kita nangis berlebihan aja. Musik kayak apa? Macem-macem. Slow? Ya kadang slow, kadang kencang. Tergantung dia akan... Gila musik kenceng lo nangis juga? Karena ada memori. Wah headbanger gitu lo nangis. Enggak, ya nggak sekenceng itu, nggak sekenceng itu. Enggak. Tapi ada momen-momen tuh lagu yang bisa bikin kita flashback untuk inget di momen tertentu. Recalling your memory. Yang recalling ini tadi biasanya nggak jauh-jauh urusannya sama waktu saya kecil, waktu saya remaja. Dari situ saya jadi kuat lagi. Jadi is good untuk kita mundur, ngambil momen di mana kita merasa menghadapi sesuatu dan kita sudah berhasil melewatinya atau mungkin terpuruk, untuk kita membuat kita menjadi lebih kuat lagi, gitu. Iya. Karena kan tiap orang tuh jalannya beda-beda nih. Kerikilnya, ketemu batunya, tebingnya beda-beda. Dan itulah yang bikin diri kita selalu berbeda dengan orang lain. Kita selalu punya value tuh lah, ya kan? Kalau di komunikasi kan sebutnya value ya. Kata-katanya mungkin sama. Kayak tadi waktu saya pilih toleran. Menurut Mas Erwin dengan saya pasti berbeda. Karena versi saya yang saya alami sebelumnya dengan versi Mas Erwin yang Mas Erwin, walaupun outputnya sama, tujuannya sama, saling menghargai, itunya sama, tapi cara ngejalaninnya beda-beda. Nah proses inilah yang nggak pernah ada jangka waktu per 3 bulan, per 6 bulan, enggak. Saya tuh nggak pernah bikin kalender event buat saya sendiri mas, nggak pernah ada apa tuh namanya? Planning yang tertulis. Kayak goal, spesifik goal, resolusi written goal. Tahun ini nggak pernah ada. Karena, gue hidup dengan New Year's resolution. Nah itulah bedanya. Karena saya sering kecewa dengan apa yang saya tulis sendiri. Apa-apa dia ketinggian kali. Pasti lagi asik banget tuh kalau ketinggian. Ya kan? Asik Oke. Sorry saya nggak pernah ngalamin itu sih mas. Saya juga nggak pernah, saya juga dengar dari orang-orang sih, teman-teman saya banyak yang gitu. Tapi beneran itu tadi tuh, karena saya orangnya tuh sering kecewa dengan saya sendiri. Jadi kalau dikecewain orang lain tuh udah lewat. Karena saya udah sering ngecewain diri saya sendiri. Makanya saya nggak berani nulis yang gitu-gitu tuh. Takut. Mendingan ngeliatin misalnya 3 langkah ke depan, anak tangga nomor 3 ada apa ya? 3 langkah ke depan, geser kanan, turun tangga lagi, ular tangga kali. Dadu dong jadinya. Dis, kamu nggak bikin planning aja, kamu bisa transform kayak gini. Pernah nggak kepikiran? Kalau gue bikin strategi AB, maksudnya kecil aja deh yang simple gitu, little step, simple step. Can you imagine your life? Sekarang lagi dijalanin itu. Oh ya? Iya. Cuman tadi itu, nah ya itu dia.
saya jadi kayak gini nih, kalau misalnya punya strateginya, terus kan berarti kita harus di tengah-tengah itu harus lihat lagi dong, jalan nggak nih strateginya? Ini masih dalam tahap belum ending, jadi di tahap ongoing yang proses. ongoing yang kita nggak pernah tahu tuh depannya kayak apa. That the unknown factor yang tadi kamu bilang Iya. juga. Jadi yang urusan ini saya nggak bisa jawab karena masih Lagi dalam jalan. proses. Tapi ya tadi karena sebelumnya saya udah sering kecewa dengan apa yang saya tulis sendiri, yang jadi mimpi saya dan standar saya, itu lagi saya turunin dulu bentar. Oke. Jadi managing expectation. Iya. Memanage ekspektasi supaya nggak ketinggian. Bener. Karena ternyata semua dimulai dari ini dan ini ya. Iya, Apa yang kita lihat, pikiran apa yang dan kita hati. rasa, yang kemudian ya itu tadi tuh sering gak klop sama orang bisa jadi. Ya Iya. gak usah sama orang, dia sama siapa ya, sama anak sendiri, sama pasangan sendiri. Dia punya vision sendiri, kita punya vision sendiri. Ketemu di tengah belum tentu nyambung gitu. Jadi pasti nurunin ekspektasi. Gak gampang ternyata. Tentu. Perlu ini kayaknya. Perlu punya mental yang kuat untuk bisa dan menghargai diri, menghargai orang lain untuk bisa memanage ekspektasi. Saya tahu ada banyak kejadian-kejadian di apa yang udah kamu lewatin yang bikin kamu semakin kuat, bener-bener kuat gitu. Dan amazing loh ngelihat Disti yang tadinya salah satu peserta masuk sebagai kontestan Miss Indonesia di tahun 2007 yang saya ketemu, kemudian tiba-tiba jadi keluar sebagai pemenang. And umur Disti waktu itu berapa sih? 23 deh kayaknya. 23 tahun. Iya, 23 tahun. Terus ngelihat transformasinya. Tapi ternyata di balik itu begitu saya ngobrol, ada banyak kejadian-kejadian yang membuat seorang Kamidia Radis itu kuat. Kelihatannya manis di luar tapi dalamnya tuh tough, fighting spiritnya gede. Pembelajaran apa sih yang kamu dapetin di masa lalu kamu, kalau kamu bisa nengok ke belakang dan kamu belajar dari itu dan membuat kamu seperti saat ini in this moment. Yang paling valuable. Satu, kita nggak akan pernah bisa berubah kalau kita juga nggak usaha. Dan nggak pernah ada yang bisa nolongin kita selain diri kita sendiri. Itulah yang, tapi ada buruknya juga sih. Maksudnya gini, dengan saya punya pandangan yang barusan saya omongin ya, saya tuh bisa begini ya karena saya memaksa diri saya untuk ngelewatin itu semua. Ya pasti ada sih yang nolongin, cuman punya versinya sendiri. Nah jeleknya, saya gak gampang percaya sama orang. Jeleknya itu. Jadi apa yang saya pelajari kemarin-kemarin untuk sekarang makanya nurunin ekspektasi supaya saya lebih mudah untuk percaya sama orang. Gitu. Karena dulu saya tuh termasuk orang yang gak mau menikah Mas. Sampai akhirnya ketemu pasangan saya sekarang. Yang membuka mata saya untuk menikah. Dan gak pernah ada, would you marry me? Gak ada sama sekali waktu itu. Cuman ada kayak hal-hal yang sepele, yang sepele banget. Kayak misalnya dia nyuci piring di rumah saya. Sepele ya Mas ya? Oh, jadi buat cowok-cowok, ya kan, yang ingin membuat seorang perempuan cantik seperti Disti, lu mau menikah, cuci piring di rumahnya gila, lu datang ke rumahnya misi, jadi jangan pacaran doang, datang ke dapur cuci piring cuy. Iya, karena gini. Itu berapa kali sih Upi cuci piring di dapur? Cuma ini sekali. penting. Oh, sekali menikah. Oke, easy man. Kalau Gampangan bisa lo bawa kali. sabun pencuci dari rumah. Jadi sabun di cowok tas lah, iya kan? jangan charger, sabun cuci piring lo bawa. Keren pasti lo menikah. Tapi sebenarnya kenapa akhirnya cuma gara-gara cuci piring ya? Karena ternyata dia bisa berada di posisi hampir selevel dengan bapak saya. Itu sebenarnya dibaliknya bukan karena cuci piringnya. Oh ya, nggak jadi. Nggak jadi. Lupain Bukan tadi. cuci piringnya, tapi lebih ke dia bisa ngelakuin ini nih berarti dia bisa nukang, dia bisa apa lagi tuh? Iya. dia nggak akan nyuruh Bisa orang lain, Gojek, bisa, GoFood, pokoknya semua gitu ya. bisa dilakukan gitu. Karena kita punya standar yang kita lihat dari siapapun deh. Kalau saya ngelihat dari orang tua saya, ibu saya tough banget, bapak saya juga sama. Tapi dari situ yang bikin saya ngelihat, oh saya punya standar. Dan kenapa saya dulu mikir saya nggak mau nikah? Karena saya udah pernah ngalamin gak enaknya berada di lingkungan yang tadi. Yang Mas Erwin juga pernah tahu ceritanya. Iya. Lingkungan yang gak mudah untuk ngebangun sebuah keluarga. Yang buat saya juga jadi anak bungsu yang gak perlu. Saya juga pernah berpikir untuk selain gak menikah juga gak punya anak. Karena gimana tuh? Kayak gimana sih ya?
anak itu kan gift ya. Dia nggak pernah bisa pilih siapa orang tuanya, betul. Dan saya pernah berada di situasi, kenapa sih saya dilahirkan gitu. Dan fase itu yang akhirnya transformasi juga. Ketemu Upi, ngelihat bapak saya waktu itu, hal-hal kecil sepele yang bikin saya zeng. Itu tuh beneran zeng loh Mas rasanya. Fed up. Iya, yang Lelah. hilang aja gitu. Apa yang saya pikirin yang nggak enak itu udah hilang aja sekejap. Pas ya segmen kita. Mau lagi? Enggak, Sekejap. makasih. Gak enak pertanyaannya tadi. Thank you for coming. Thank you for sharing this with us. Saya tahu banyak banget orang-orang yang perlu sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu yang struggle. Dan kan untuk mencapai titik kebahagiaan katanya ya, kita pasti setiap orang lewati sebuah titik, sebuah kayak kurva gitu ya. Kalau dia garis misalnya gini, terus dia eksponensial. Tapi sebelum naik tuh ada ceruk di mana kita tuh struggle. Nah, struggling kita ini itu bisa sukses atau enggak tergantung bagaimana kita jalanin hidup kita. Dan kamu ada di sini, kamu sharing to us bagaimana struggle kamu sampai kamu bisa memanage kembali ekspektasi kamu yang tadinya kamu nggak pikirin, kamu dapetin, dan kamu sekarang udah mulai lagi mencatat langkah-langkah kecil yang mau kamu buat. Yang saya suka juga adalah tadi inner self, tapi harus dilawan, tapi begitu dilawan dia salah, lu terima. Iya, Kan banyak terima. orang di ngelawan salah, terus udah freeze for a long time, for such a long time. Yeah. Tapi kamu selalu bertumbuh terus. Ada nggak sih kayak tips-tips yang bisa kamu bagikan ke teman-teman? Mungkin cewek-cewek juga, ibu-ibu kali gitu. Atau cowok-cowok gitu yang hatinya rapuh. Cowok hati rapuh. Gampang CHR. Oke. Atau cewek hati rapuh. Yang mudah pecah gitu ya. Mudah pecah. Ya tadi kalau menurut saya sih setiap orang tuh punya fasenya sendiri-sendiri. Mereka akan transformasi dengan masanya sendiri-sendiri, dengan caranya sendiri. Tapi kita nggak akan pernah tahu kapan. Kalau kita juga nggak menentukan kapan waktunya. Jadi kalau menurut saya, kita semua nih mulai dari sekarang ada fasenya untuk tutup dulu telinga sama mata kita hanya untuk dengerin apa yang sebenarnya kita mau, apa yang sebenarnya kita butuhin. Karena itu dua hal yang jauh berbeda. Seringkali akhirnya apa yang kita mau sebenarnya kita nggak butuh. Mau mulai dari mana? Ya pilihan kita dong. Iya. Misalnya mau mulai dari yang kita mau dulu hanya untuk nyenengin, untuk ngebangkitin dulu semangatnya, untuk bisa maju 3 langkah ke depan, habis gitu lihat lagi apa yang kita butuhin. Atau kebalikannya, hari ini kayaknya saya harus menemukan apa yang saya butuhkan. Yang kemudian akhirnya tetap aja bikin happy. Dua-duanya itu akan bikin happy. Jadi ada kalanya kita gak usah dengerin orang lain, cukup dengan dengerin diri kita sendiri. Ada sebuah terminologi namanya self-inquiry, mempertanyakan diri ya. Finding your purpose. Apa sih, buat apa? Kerja di kantor, hidup, tetangga, relationship sama orang, itu self-inquiry, mempertanyakan seperti yang Disti bilang. Saya tidak ingin mempertanyakan kembali apa yang udah saya tanyain ke Disti, tapi saya mau minta Disti untuk di depanmu tuh ada buku. Terus Macam kitab ya? Iya, seperti kitab ini. Gue juga kagak tahu dari mana, tapi ada di rumah gue. Gue pikir ini lucu banget. Ini Mas Erwin banget sih. Iya, iya banget. Banget, Siapapun yang datang ke ruang tamu ini bisa coret-coret, Dis. Oke, ada nomor handphone juga di sini Mas ya. Boleh coret-coret atau bisa gambar, dimanapun. anything yang kamu pikirin, kamu rasain selama kita ngobrol-ngobrol ini. Bisa jadi kenang-kenangan buat kami di Erwin's Friend. Berat ya? Ini momen berat loh Mas. Saya orang yang terbiasa berbicara. Karena dulu saya orangnya selalu curhat di kertas. Dan ini saya lupain begitu aja. Terus sekarang harus bikin ya, boleh pilih kan warnanya. bebas warnanya. Tadi aku bilang warna kesukaan aku warna biru. Asiknya kalau dengerin cerita orang, kayak waktu kemarin saya pergi traveling sambil Disi lagi nyeret-nyeret, saya mau cerita juga sedikit ke Winners. Saya pergi ke sebuah tempat, terus saya ngobrol dengan orang senior-senior yang usianya udah di atas saya, 60 tahun, 65 tahun, expert di bidangnya udah 30 tahun berkarir dan segala macam. Kalau saya pribadi, saya tuh seneng banget ngobrol. Ya iyalah ya, seneng banget ngobrol. Jadi apa yang saya pelajari kalau ngobrol sama orang, saya dapetin banyak insight, pembelajaran dari orang.
saya dengerin cerita si A, si B yang saya nggak ada di industri itu. Saya tahu isi kepala mereka. Kayak misalnya saya berbagi di kelas, ketemu dengan orang-orang, bahkan ketemu yang zilenial sekalipun, yang baru mulai kerja gitu. Saya pengen tahu isi kepala mereka, saya pengen tahu banget. Bukan karena icam atau ikut campur, tapi I'm super curious, pengen tahu. Apa yang ada di pikiran lo? Kenapa itu ada di pikiran lo? Apa sih alasan-alasan itu ada di kepala lo, di pikiran lo, di perasaan lo, di tubuh lo. Dan kemudian mulai tuh kita bisa respect others, appreciate others. Oh ternyata begitu, oke. Terus kalau training-training pelatihan baik dengan banyak orang atau individual tuh saya belajar banyak juga dari mereka. Jadi senang banget kalau kita juga bisa membangun relasi yang sangat bagus. Appreciate, respect others seperti Batu yang tadi dipilih Disti. Akhirnya kita bisa memaknai hidup kita dan mempertanyakan dari waktu ke waktu seperti yang udah dilakuin juga. Nanya, gue udah happy apa belum? Kurangnya di mana? Tapi ya ada istilah dari salah seorang yang ada di Romawi, di zaman Romawi kuno menyebutkan istilah humus. Humus artinya sekarang dikenal dengan istilah yaitu pupuk. Humble. Humble. Jadi kita perlu humus dalam bahasa Latin atau humble yang artinya adalah membumi atau menginjak bumi. Jadi harusnya ilmu padi itu diterapkan juga untuk mereka-mereka yang menjadi orang yang spesialis, expert di bidangnya untuk selalu membumi, menginjak bumi seperti ilmu padi. Ya selalu off the ground, belajar banyak dari orang karena itu yang akan membuat setiap orang mempunyai kekayaan hidup. Dan saya percaya mau yang baru masih kecil pun udah gede, expert atau enggak tuh punya kekayaan pribadi yang bisa dibagikan kepada orang. Dan ya kita perlu membangun relasi sebanyak-banyaknya. Disti memberikan contoh kepada kita untuk punya mental yang selalu terus berjuang dan kemudian bisa bertransformasi. Seperti juga gambar ini yang sudah jadi, apakah bentuknya? Kita juga penasaran. Ini baru cuma gambar aja, baru cuma gambar. Oh, ada kata-kata, udah kelar? Tidak ada tulisan kata-katanya. Okay. Ya saya lagi mikir mau kata-katanya apa. Tapi kalau dilihat nih bentuknya mirip dengan ular yang tadi Mas Erwin juga bilang, ular tangga, betul. Oh wow. Gini ya, yang Mas Erwin sempat bilang kan, ada ular tangga, sempat tadi tuh ada kata-kata itu. Kita misalnya berada di area ini. Kita pasti akan ketemu dengan likuk-likuknya untuk mencapai si tujuan kita tadi ya. Tujuan kita gambarnya sih harapannya lebih tinggi dibandingin sama kita sebelumnya. Walaupun seringkali turunnya itu lebih parah dari kita sebelumnya. Tapi dari gambar ini sebenarnya untuk mengingatkan kita gak pernah tahu ujungnya seperti apa. Kalau kita gak pernah ngikutin lekukannya. Kan gak mungkin lurus ya Mas? Enggak. Jalan gak mungkin terus naik aja. Ada kalanya kita jatuh. Iya. Roda kan berputar terus. Betul. Ya kan? Tapi kita kurus, kita kurang terus, mau naik terus. Jadi dari sini semoga bisa memotivasi siapapun yang lagi nonton sekarang ini. Anda misalnya tetap berada di posisi yang paling gak enak sekarang, tenang. Semua pasti akan kita bisa lalui. Kalau kita masih punya tujuannya. Jadi jangan pernah hilang tujuan hidupnya. Thank you Disti, thank you banget, thank you. Wow, banyak sekali penonton saya, ada 5.500 orang. Wow, subscribe. Banyak ya. Thank you ya Disti, Sama-sama thank you so ya. much, thank you so much.